Ketika teknologi menjadi semakin terintegrasi dalam kehidupan kita, ancaman cyberbullying semakin menguat. Data terbaru UNICEF menunjukkan bahwa 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku telah menjadi korban. Ini adalah peringatan keras bahwa semua pihak perlu bertindak lebih aktif dalam membangun keamanan di dunia digital bagi generasi muda kita. Cyberbullying merupakan ancaman yang serius. Dampaknya bisa menciptakan tekanan psikologis, menurunkan rasa percaya diri, bahkan memicu masalah kesehatan mental hingga berujung pada tindakan bunuh diri. Kasus-kasus seperti ini lebih daripada sekedar statistik, tetapi adalah representasi nyata dari penderitaan yang dialami oleh anak-anak kita. Orang tua Kristen perlu menyadari ancaman cyberbullying adalah sesuatu yang bisa menimpa setiap anak kita. Lalu bagaimana tindakan preventif dari orang tua untuk melindungi anak-anak kita di dunia maya? Untuk membahas ini sudah bergabung bersama kita. Beliau adalah Yusak Kancana, seorang penulis, edukator, dan penggiat di media sosial. Namun sebelum kita ngobrol dengan beliau, saya mau mengingatkan Anda untuk like, subscribe di channel Jawaban dan bagi channel ini. Selamat datang Pak Yusak, welcome aboard Pak Yusak, apa kabar? Terima kasih, senang ketemu lagi Bung Andi. Iya, ketemu lagi kita. Pak Yusak, bagaimana nih menurut Anda melihat fenomena bullying yang menjadi semakin marak nih secara online khususnya di era digital sekarang? Iya, ini rupanya adalah kenyataan ya di dalam era digital di mana kita hidup. Bullying mungkin sudah ada sejak dulu, waktu saya masih kecil juga saya juga suka dibully dan lain sebagainya ya. Berarti Bapak juga mengalami bully juga? Saya growing up itu di area orang-orang Betawi. Banyak yang menjadi teman akrab saya, tapi yang nggak terlalu kenal kadang-kadang membuli saya gitu. Jadi kita udah tahu apa artinya dibully kan sejak kecil gitu. Nah, tapi anak saya waktu SMP mengalami kasus bullying yang cukup serius juga, yang berpengaruh kepada mentalnya dia ya. Tapi kemudian pas kesini di era digital ya kita melihat semakin marak karena orang seperti bebas banget gitu ya, memberikan komen-komen yang sadis-sadis gitu di sosial media. Saya rasa ini memang sangat concerning sih fakta ini. Bapak melihat concern karena berdasarkan dari pengalaman Bapak pribadi dan juga anak Bapak juga. Boleh cerita singkat saja, maksudnya beri gambaran. Emang seperti seberat apa sih yang anak Bapak alami waktu itu? Ya itu anak saya waktu SMP ya berpengaruh kepada antusiasme dia waktu belajar, dalam proses belajar gitu kan. Kita nggak tahu kenapa dia tiba-tiba jadi sedih, menjadi sangat tertutup. Murung. Dan kita baru tahu pada saat diinfo oleh gurunya dan juga teman-teman yang lain. Nah kalau di baru-baru ini kalau secara digital kebetulan anak saya jadi influencer itu, yang tadi SMP mengalami bullying itu, dia jadi influencer di usia muda. Kemudian adiknya juga yang paling kecil baru 16 tahun sekarang juga jadi influencer. Dan karena saya masuk juga di sosial media, saya tahu apa artinya orang yang berpandangan lain, yang fahamnya lain dengan kita, bisa mengkritik kita dengan hal-hal yang sangat tajam ya. Lalu bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana cara Bapak dan anak-anak mengamankan juga mereka supaya tidak menjadi korban berikutnya dari cyberbullying yang semakin liar? Ya, sebenarnya sih di sosial media mereka punya fitur-fitur juga untuk mengamankan kita, seperti kayak blog atau saya lupa istilahnya apa, orang komennya bisa di limit ya kan. Tapi pada dasarnya sulit untuk dibendung sama sekali gitu kan. Jadi menurut saya orang bisa terdampak oleh bullying ini karena di dalam diri merekanya juga ada hubungan dengan kesiapan mereka, terutama kalau dalam hal anak-anak ya, tentang identitas mereka, rasa aman mereka di dalam Tuhan tentu saja, dan juga di dalam hubungan mereka dengan orang tua. Jadi kalau strong identity itu mereka rasakan, ada kasih, ada rasa aman di rumah, itu saya rasa mereka bisa handle itu dengan lebih baik ya. Tapi kalau sekali ada sesuatu yang menyerang mereka dan mereka tidak punya pegangan kira-kira seperti itu, maka mereka akan terguncang dengan lebih dahsyat begitu.
Ya. Menurut saya seperti itu ya. Ya, ini menarik ya cara Bapak mengamankan itu, bahwa ternyata harus ada strong identity. Berarti ada satu Ya. ikatan yang begitu kuat nih antara Bapak sama anak-anak. Itu membuat Iya. Bapak ini agak berbeda dari orang tua lain. Karena Bapak mengizinkan anak-anak Anda menjadi influencer juga. Sementara kan di sosial media itu kebencian langsung dilontarkan, Pak. Iya. Lalu Betul. bagaimana cara Anda menanggapi kebencian di media sosial untuk diri Pak Yusak dan juga untuk anak-anak juga? Jadi misalnya begini, kalau ada teman-teman waktu masih di sekolah ya, mungkin membuli atau seperti mengkritik mereka terus, saya kan katakan kepada mereka, anak-anak yang jadi teman kamu sekarang ini di SMA misalnya gitu kan, nanti setelah lulus itu kita akan bubar, pencar-pencar, ada yang universitas kemana, ada yang kerja kemana, itu kita sebenarnya tidak melihat mereka lagi. Jadi masa depan kita itu tergantung dari kekuatan ya mental di dalam diri kita sendiri, nggak tergantung dengan ocehannya mereka pada saat ini gitu loh. Jadi lebih baik kita fokus kepada membangun diri kita di dalam Tuhan. Kita tahu visi Tuhan untuk diri kita, karunia kita, itu yang kita kejar kan. Nah, daripada kita terlalu terpengaruh dengan perkataan orang yang terlalu dipikirin, itu akan menjadi menghancurkan kita sendiri. Jadi saya akan tanamkan kepada mereka bahwa kamu tuh udah punya identitas kamu sendiri gitu loh. Ya misalnya juga termasuk mereka di dalam segala hal ya, mungkin mereka bisa di pressure untuk membandingkan diri dengan yang lain. Mungkin ada juga teman-teman yang mengalami patah hati karena romantika di dalam pergaulan. Tapi semuanya itu sebenarnya kalau ada kekuatan siapa saya di dalam Kristus, siapa Kristus di dalam saya, itu akan menjadi modal yang sangat kuat gitu loh. Apalagi hubungan dengan di dalam keluarga, di dalam orang tua, itu juga cukup kuat. Itu saya rasa anak-anak akan survive, they stay strong gitu di dalam situasi ini. Jadi cyberbullying ini terjadi nggak cuma sekedar untuk orang-orang terkenal saja atau konten kreator ya, bisa juga orang biasa. Jadi apakah menanggapi setiap hal itu antara Bapak sebagai orang dewasa dengan mereka sebagai anak-anak sama atau dengan cara yang berbeda? Nature daripada bullying itu sih saya rasa sama ya. Dan kita juga sebagai orang tua harus jadi contoh juga kepada mereka bagaimana kita merespon terhadap kritik-kritik kita. Kan mereka juga ngeliatin kita nih. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak lakukan sebagai contoh nih ketika menghadapi cyberbullying? Iya, kalau saya sih sementara ini di sosial media banyak juga yang mengkritik saya. Saya menganggapnya itu seperti saya sebenarnya touch some pressing point in the culture. Jadi ada orang-orang yang memang akhirnya peduli dengan isu yang saya lontarkan, meskipun mereka tidak sepaham gitu kan. Nah, saya cenderung biasanya policy saya sih secara pribadi, saya tidak terlalu menanggapi yang mereka kritik. Karena kalau kita juga berdebat di kolom komen, itu nggak akan pernah bisa mengconvince orang untuk menjadi paham dengan kita. Jadi saya pikir, biarkanlah mereka bertumbuh, atau kalau mereka masih peduli untuk komen, ya mungkin mereka masih mau terbuka untuk belajar. Kalau enggak, ya mereka bisa pergi kan. Nggak follow kita lagi atau gimana gitu. Ngumpul dengan yang sepaham. Jadi saya sih tidak terlalu tidak perlu menanggapi lah dengan apalagi dengan lebih tajam, apalagi secara pribadi. Jadi saya lebih baik saya stay calm, saya tetap stay cool, menjawab kepada mereka yang justru bertanya secara sopan. Itu biasanya yang saya ladenin gitu loh, saya jawab. Tapi kita harus tahu bahwa di dunia ini nggak mungkin orang tuh sepakat di dalam segala poin. Nah, sedangkan sosial media itu orang siapa saja boleh komentar apa saja tentang apa saja. Jadi kalau kita udah tahu nature-nya seperti itu, ya kita harus mengamankan diri dulu. Kita posisinya ada di mana nih? Ya. Jadi kita membiarkan mereka mengkritik kita tanpa kita harus bereaksi. Nah, kalau anak-anak kita bisa belajar dari kita tetap nggak marah-marah apa segala macam, kan mereka bisa belajar juga dari poin itu. Gitu. Tapi Bapak tahu kan bahwa cyberbullying ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental. Ya. Bapak nggak takut anak-anak mengalami bahaya dari kesehatan mental? Saya pikir anak saya yang pertama tadi dari kasus waktu SMP itu, di mana lebih direct ya, bukan cyber, dia sudah cukup ada pelajaran yang membuat dia lebih kuat sekarang di dalam era digital ini. Jadi kesehatan mental itu menurut saya sebenarnya sudah ada dari dulu, cuman lebih terekspos aja sekarang. Jadi kita bicara khususnya setelah pandemi kan orang menjadi open tentang kondisi mental mereka, tekanan mereka, depresi. Ya mungkin frekuensinya lebih banyak lah sekarang karena tekanan juga makin banyak. Tapi sebenarnya eksistensinya sudah ada dari dulu, cuman people don't talk about it, dan mereka juga mungkin nggak terlalu ter-equip bagaimana untuk menanganinya.
Jadi saat ini mental health issue kadang-kadang kita diskusi juga kok di antara di dalam keluarga kita dan dengan anak-anak kita diskusikan juga topik itu. Wow, saya bisa melihat bagaimana ada sebuah intensitas hubungan relationship yang dekat ya dan terbuka antara bapak sebagai orang tua dan juga mereka sebagai anak-anak. Yang seharusnya ini jadi bisa diterapkan juga oleh semua orang tua. Namun pertanyaan saya berikutnya, kalau ada orang tua yang menyaksikan ini dan mengatakan, ini anak saya sudah jadi korban bullying dari zaman seperti bapak dulu tuh. Verbal langsung direct bullying sampai juga ke zaman di era digital, cyberbullying dan itu semakin parah dan saya nggak tahu harus ngapain. Apa yang bisa Pak Yusak sampaikan kepada para orang tua ketika anak mereka jadi korban bullying sampai hari ini? Ya pertama-tama kita harus periksa dulu level keseriusannya ya kan. Kalau ini benar-benar mengancam fisik mereka atau even kesehatan mental mereka, menurut saya ada baiknya kita konsultasi dengan pihak-pihak yang berotoritas di mana itu terjadi, misalnya kalau di sekolah gitu kan, kalau di tempat les atau di mana, dan kemudian kita bisa bikin apa namanya semacam ke proteksi gitu kan. Nah kalau misalnya di cyber ya kita sebenarnya anak-anak menurut saya sih udah tahu. Cuman kalau dengan fitur-fiturnya ya, dengan mekanisme atau apa tools yang ada mereka sebenarnya mungkin lebih tahu dari kita bahkan. Tapi yang penting itu ya tadi mentalitasnya dan sikapnya dan karakternya, ketahanannya di dalam hal-hal seperti itu. Jadi kita lebih banyak akan memberikan wisdom ya, dan kita sendiri juga pada saat bereaksi kepada mereka dibully misalnya mereka cerita, kan reaksi kita yang pertama juga akan menjadi pelajaran untuk mereka. Jadi kita perlu wisdom banyak sih ya karena ini kadang-kadang kasus per kasus juga ya kan. Saya pernah sebenarnya bahas di salah satu konten saya tentang kasus bullying yang sangat terkenal lah yang melibatkan anak-anak dari selebriti, mungkin Bung Andi juga tahu ya kan. Tapi sebenarnya kasus itu agak complicated karena kemudian secara tidak sengaja saya mendengar dari pihak yang korban dan ada versi yang lain lagi gitu loh. Dan sebenarnya apa yang terjadi itu sebenarnya sangat rumit. Saya bersyukur di konten saya itu saya tidak menyentuh kasus masalah hukumnya karena itu kan bisa menjadi tambah ramai lagi kan. Tapi kita biasanya lebih bersifat edukasi kepada orang tua maupun anaknya itu sendiri ya, mereka jangan menjadi pelaku bullying juga. Nah ini penting, dari tadi kita nggak touch ini. Anak-anak kita bukan saja menjadi korban loh, mereka bisa menjadi pelaku juga gitu loh. Jadi kita harus menempatkan isu ini secara proporsional di dalam kehidupan anak kita secara keseluruhan. Iya. Ya kan? Betul Pak. Dan thank you sudah lebih dulu karena itu sebenarnya poin pertanyaan selanjutnya. Nah, saya mau tanya langsung, langkah preventif apa untuk mencegah anak-anak kita tidak terlibat dalam bullying? Sementara mereka juga butuh dukungan dari teman-teman mereka dan juga tidak menjadi korban bullying akibat tidak mau ikut-ikutan. Langkah preventifnya seperti apa? Iya, sebenarnya kalau diingat waktu tadi saya menyiapkan untuk sesi kita ini, saya dulu juga waktu SMP menjadi pelaku juga. Oke, Bapak boleh nggak ceritakan sebenarnya apa sih yang ini kita langsung berkembang ya. Sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh seseorang ketika dia melakukan bullying? Apakah ada rasa apa sih sebenarnya Pak? Karena menurut saya sama, karena tidak mengerti identitasnya. Kan orang kan kalau misalnya insecure itu mereka akan mencari pembenaran, mencari popularitas. Kenapa orang mencari itu semua? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan tuh punya destiny yang baik untuk mereka, punya rencana indah itu hidup mereka. Jadi mencarinya di luar dengan hingar-bingar daripada kenakalan, ya, melihat orang lain apa namanya dihancurkan mentalnya dan sebagainya. Jadi waktu SMP itu saya masih ingat, saya jadi kadang terlibat berantem gitu kan. Yang kenal saya udah langsung pastor nggak bisa membayangkan dulu saya senakal itu gitu kan. Wah, yang saya nggak mau langsung saya suruh orang. Jadi ada orang saya suruh pukul satu orang itu, kemudian orang tuanya datang. Jadi bayangkan saya dihadapkan dengan kepala sekolah dan si teman saya yang jadi korban ini langsung jabat tangan dengan orang yang saya suruh. Saya tahu bukan dia pelakunya, ini Yusak ini ya dia pelakunya. Jadi saya diadili oleh kepala sekolah dan sebagainya. Jadi kita tuh karena nggak tahu Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita, Tuhan punya masa depan yang baik untuk kita. Itulah jadi kita ngawur ke sana ke sini, berusaha hancurkan orang lain supaya kita terlihat baik. Intinya sebenarnya seperti itu, dan nature daripada sifat dosa manusia itu ya menyebabkan banyak sekali masalah di dalam hubungan-hubungan itu kan sebenarnya. Iya, tapi kan kalau kita balik lagi ya berdasarkan pengalaman Bapak, karena Bapak sekarang sudah menjadi seorang hamba Tuhan,
lalu kemudian orang tua juga semakin sibuk. Akhirnya banyak juga orang tua yang tidak mengerti dalam membimbing anak-anak mereka menggunakan media sosial secara aman dan bertanggung jawab. Sehingga bisa jadi nih di luar sana tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan juga malah melakukan cyberbullying. Kalau di antara mereka menyaksikan sekarang program ini yang kita bicarakan, apa yang bisa Bapak sarankan? Saya melihat ada banyak yang bisa dikatakan tentang parenting, tentang antara kita dan anak-anak ya. Menurut saya, salah satu kesalahan generasi saya nih, generasi X ya terhadap anak-anak, anak saya semuanya Gen Z ya kan, adalah kita sering justru mau memaksakan bentuk-bentuk tertentu tanpa berusaha menyentuh hati mereka. Saya melihat urutannya itu penting. Sebenarnya kita harus sentuh hati mereka, punya hubungan yang baik supaya mereka open. Baru kemudian kita kasih petunjuk tentang prakteknya seperti apa. Itu kan berupa bentuk-bentuk kan. Yeah. Tapi kita seringkali bypass yang ini sehingga hatinya sebenarnya belum sepakat. Roh Kudus belum bekerja untuk mengubahkan mereka sehingga terjadi perubahan dari dalam keluar, inside out. Kita tuntut mereka yang bentuk-bentuknya. Jadi ini yang banyak menjadi akhirnya kalau kita ngomong pun jadi debat. Ya, saya sering ngomong di dalam sesi-sesi podcast saya kalau parenting tuh, kita orang tua sama anak-anak Gen Z aja kalau kita jelasin sesuatu mereka kan 2-3 kalimat mereka langsung cut potong-potong gitu kan. Iya, iya. Nah, apalagi kalau menjadi perdebatan. Kalau perdebatan udah sengit kayak 2 ronde gitu, gitu bolak-balik 3-4 kali, mendingan kita berhenti dulu menurut saya. Berhenti dan kemudian kita tunggu mungkin berapa hari kemudian ada momen yang lain, kesempatan yang lain dari angle yang lain, kita baru mulai masuk lagi. Jadi kita tuh harus istilahnya rela untuk melihat bentuk-bentuk itu tidak langsung muncul setiap kita kasih instruksi, tapi menunggu Roh Kudus bekerja. Nah ini menurut saya yang pada saat hubungan kita nggak baik, maka kesempatan untuk anak itu diubahkan di hatinya itu menjadi semakin jauh menurut saya. Lebih baik kita seperti kalah di dalam battle ini, tapi we win the war eventually. Yeah. Pada saat kita bisa memenangkan hati mereka dan mereka berubah dari hati, bukan karena takut sama kita. Okay. Nah saya rasa ini salah satu akar yang menjadi permasalahan menurut saya. Jadi intinya adalah hubungan baik yang harus terus dijaga. Dan kita harus ngincer hatinya bukan bentuknya. Oke, ini Roh Kudus taruh di dalam impresi hati saya bahwa ada orang tua yang kebingungan karena anaknya juga bingung. Anaknya diajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau engkau diberi pipi kiri, berilah pipi kanan. Tapi masalahnya di sekolahnya mungkin mereka dibully. Dan di media sosial mereka juga dibully. Jadi bingung dari pandangan Anda apa yang harus dilakukan dari sisi anak maupun orang tua? Ya, saya percaya kalau pelaku bullying ya itu menurut saya salah satu yang harus ada elemen konfrontasinya dari kita. Okay. Jadi kita nggak mungkin. Saya tahu di satu sisi Tuhan Yesus tuh merangkul orang berdosa, ya kan? Tapi orang berdosa yang broken hearted, yang terbuka hatinya, gitu, mau menerima dia, mau menerima pengampunan. Tapi ada orang-orang Farisi di sini yang selalu kemana-mana membuli dengan hukum Tauratnya, membuli orang-orang lain dengan standarnya, dengan bentuk-bentuknya, ya mereka ada tuntutan-tuntutan. Saya lihat Tuhan Yesus tuh konfrontasi sama mereka. Ya, itu salah satu konten saya yang terakhir juga tentang Yohanes 8. Ya. Wanita yang kedapatan berzina itu Tuhan Yesus rangkul, aku tidak menghukum kamu. Tapi kepada mereka yang katanya berdasarkan hukum Musa, ini harus dilempari batu. Tuhan Yesus konfrontasi dengan mereka dan mengatakan yang gak ada dosa lempar batu pertama. Itu kan konfrontasi kan. Ya. Nah, tapi konfrontasi itu bukan ngajak berantem, bukan fisik, bukan menyerang pribadi, bukan. Tetapi berbicara secara bijak untuk turn the table kembali kepada mereka lagi. Kalau menurut kamu seperti itu, bagaimana dengan ini? Sebenarnya kamu juga salah dengan cara berpikir kamu dan tindakan kamu. Jadi harus ada semacam konfrontasi entah kita atau entah pihak otoritas misalnya di sekolah atau kalau perlu sampai ke yang berwajib. Nah orang-orang ini perlu dikonfrontasi menurut saya yang membawa hal-hal yang mengintimidasi orang lain. Artinya konfrontasi tidak melanggar ketentuan tidak fisik, kebenaran firman Tuhan ya. Konfrontasi adalah sesuatu yang diperlukan untuk menunjukkan dan melihat faktanya seperti apa di lapangan gitu. Yes, seperti yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Dia konfrontasi. Oke. Last question Pak Yusak. Langkah konkret sebagai orang tua Kristen, Anda sebagai hamba Tuhan juga sebagai ayah yang
sedikit berbeda dari orang tua yang lain yang benar mempersiapkan anak dan memberikan kepercayaan kepada anak-anak Anda untuk tetap aman dari cyberbullying sebagai penggiat media sosial. Apa yang bisa Anda perkatakan langkah-langkah konkret dan relevan dan aplikatif untuk para orang tua Kristen dan anak-anak Kristen? Ya, ya, kembali yang tadi saya berpikir kalau misalnya anak-anak kita, kenyataannya adalah mereka sudah ada di dunia digital. Kita sebenarnya tidak bisa terlalu banyak kayak larang lah, apalagi nggak boleh punya HP. Ya. Di atas umur sekian udah nggak bisa lagi lah, kita nggak mungkin melarang mereka nggak bisa main game, nggak bisa ini. Sebenarnya kita harus lebih banyak di area wisdom ya, bercerita tentang batasan-batasan di dalam Tuhan. Ya. Instruksi-instruksi yang menyebabkan mereka bisa menyiapkan masa depan mereka dengan baik. Jadi seperti wisdom itu lebih bermanfaat, lebih mengena menurut saya. Karena setiap kali kita mau nyonyor begitu sama mereka, mereka berpikir mereka lebih pintar dari kita. Karena dalam kenyataannya anak-anak digital ini kan they have a lot of knowledge. Ya, apapun yang kita share, mereka punya 10 YouTube channel yang lain yang mereka bisa counter kita dengannya. Jadi kita nggak usah berkompetisi dengan itu. Kita tadi yang pertama saya katakan tadi, jaga hubungan baik, sentuh hatinya, dan kasih aja kayak wisdom, petunjuk-petunjuk. Nah, saya melihat pola dari Alkitab nih ya. Kalau Rasul Paulus tuh mau kasih kita instruksi, imperatif, dia harus dahului banyak dengan indikatif, dengan identitas dulu. Ya, misalnya kitab Efesus misalnya, saya jadi pakai ayat nih. Efesus misalnya ada 6 pasal, tapi 3 pasal pertama itu dia indikatif dulu. Kamu di dalam Kristus, kamu itunya harus berkaya, berlimpah-limpah, baru ada banyak instruksi dari pasal 4, 5, dan 6. Nah, ini yang menurut saya kesalahan dari orang tua, ini mungkin bisa dipraktekkan, boleh dicoba di rumah. Ayo banyak-banyak ngomong. Kamu anak, jadi jangan katakan kalau kamu rajin belajar, kamu anak papa. Sebenarnya terbalik, kamu anak papa. Oleh sebab itu kamu akan rajin belajar. Jadi banyak-banyaklah di area identitas, sehingga anak-anak kita tuh merasa aman di luar meskipun dibully, mereka akan bertahan dan tetap akan sehat di dalam mental mereka. Dan saya percaya mereka akan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Pak Yusak. Semua yang Anda sampaikan sudah mencakup apa yang dibutuhkan. Kita berdoa tidak terjadi lagi cyberbullying. Terlebih lagi tidak terjadi bullying dimanapun kita berada, baik para orang tua maupun juga anak-anak mereka. Tuhan Yesus memberkati Pak. Maju terus Pastor. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tanggung jawab orang tua dalam menjaga anak-anak mereka. Dan untuk itu mereka harus benar-benar memahami resiko online yang semakin meningkat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya apabila anak mereka sedang online, mereka online dengan aman. Sebagaimana selayaknya seorang anak. Keamanan anak-anak di dunia maya bukan sekedar keinginan, melainkan keharusan. Mari kita ambil alih kendali di dunia digital. Berani membangun komunikasi, terbuka, dan beri dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi khususnya cyberbullying. Kita tidak boleh lupa bahwa keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama kita semua. Sebagai finalis Indonesian Idol 2021, semua merasa Jemima di atas angin. Tidak ada yang menyangka bahwa akibat bullying dia bahkan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Bagaimana dia bangkit? Mari kita saksikan. Aku bisa dibilang ya mungkin orang-orang kenalnya katanya bully gitu ya. Kata bully gitu orang kenalnya. Ngecengin juga anak-anak seumuran aku. Jadi basically mungkin mereka belum mengerti kalau itu menyakiti hati orang lain. Tingkah mereka yang seperti itu gitu. Cuman waktu aku kecil suka nih kayak ada penghapus. Dimasukin ke rambut aku terus dibilang, ih hilang penghapusnya, siapa nih yang nyolong? Hah? Siapa yang ngambil ini? Dia bilang, dicuri, Jaiman nyuri. Kayak gitu, padahal mereka masukin sendiri ke rambut aku. Aku tuh tumbuh di lingkungan yang, ya aku bukan orang punya sih, aku bener-bener literally sederhana. Bahkan saat aku kecil, ya kurang jatuhnya. Karena kan emang aku anak tunggal dan mama single parent, karena emang dari kecil juga papa udah gak sama kita. Sudah berpisah lah gitu, kedua orang tua aku. Sepertinya tuh dunia ini tidak merestui aku lahir ya istilahnya kayak gitu. Kayak kok bertubi-tubi banget sih gitu. Aku bahkan emang
suicidal juga dulu. Aku tuh dulu suicidal dan emang dikit-dikit rasanya kayak mau mati aja lah, capek banget gitu. Aku sering berdoa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan bisa nggak Jamie dipanggil pulang sekarang? Jamie kayak lebih bahagia di surga deh Tuhan, bisa nggak gitu? Dan itu berkelanjutan sampai aku SMP karena emang rasanya tuh bertubi-tubi aja, rasanya kayak capek aja hidup gitu. Sakitnya tuh sakit banget yang sampai aku tuh rasanya kok nggak bisa bahagia. Jati diriku tuh dari terkubur, bener-bener terkubur banget karena aku sering dikatain juga dan kayak tidak ada support ekonomi yang bisa menunjang aku untuk mencapai cita-citaku gitu. Jadi tuh aku yang bener-bener kayak ya udah lu mau ngapain hidup gitu, kayak nggak jelas banget nggak sih arahnya gitu. Dan banyak orang yang physically kayak aku di sini gitu ya, di kota Jakarta terutama kan karena aku besar di kota Jakarta. Jadi banyak mungkin yang tidak paham kalau segala sesuatu yang mereka keluarkan dari mulut mereka itu sebenarnya mungkin mereka anggap biasa, cemoohan biasa, cuma buat kita yang istilahnya apa ya, minoritas lah istilahnya ya, kayak berbeda gitu kan. Aku kan kulit hitam, rambut keriting, di tengah-tengah orang-orang yang mungkin kayak bihun, kulit putih, tinggi, kurus kayak gitu. Aku even ada di tengah-tengah itu tuh kalau kita belum self love itu rasanya berat banget untuk ada di tengah-tengah itu. Aku tuh baru self love dan baru acceptance akan jati diri aku yang seperti ini tuh ketika aku kuliah. Jadi bayangin itu proses dari aku SD sampai aku SMA kelar. Itu aku masih struggle dengan self love dan dengan jati diri aku. Aku masih kayak mencari-cari. Aku tuh sebenarnya pantas nggak sih kayak gini gitu? Layak nggak sih aku sebenarnya physically kayak gini tuh? Fine nggak sih sebenarnya? Or must I change something gitu? Dari diri aku tuh aku masih struggle lama banget. Itu beberapa perjalanan panjang banget self love itu sampai SMA. Jadi ketika aku udah kuliah, ketika gimana caranya aku acceptance itu Tuhan juga sebenarnya. Aku tahu percaya Tuhan tuh yang menyembuhkan dan dia yang somehow ketika aku berdoa, aku tuh sering banget berdoa kayak Tuhan, Jamie mau bisa mengampuni A, B, C, D, E orang-orang yang sudah menyakiti aku dan Jamie mau jati diri Jamie pulih lagi. Aku selalu doa itu tiap hari. Aku nggak tahu saat itu kapan akan dikabulkan misalnya doa aku itu. Aku doa itu dari aku SMP sampai akhirnya bukan dikabulkan, istilahnya kayak baru pemulihan ya ketika aku kuliah gitu. Jadi emang itu perjalanan panjang banget dan sebenarnya dari kecil aku juga mama udah ngomong sih kalau misalnya kita semua tuh ya merupakan gambar dan rupa Allah gitu. Mama dari kecil udah ngomong kayak gitu. Jadi kamu nggak usah kayak minder dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada orang yang ngatain kamu ya mereka ngatain Tuhan basically. Dan aku kayak bener juga, berarti mereka ngatain Tuhan kayak gitu. Cuman kan namanya tetap dikatain tetap aja ada sakitnya walaupun kita udah ada mindset itu, mungkin udah ditanamkan mindset itu, cuman tetap aja namanya dikatain itu tetap sedih gitu, tetap sakit gitu. Nah itu tuh akhirnya aku proses lagi gitu. Aku coba memperkatakan firman setiap hari karena aku tahu percaya ketika kita memperkatakan firman itu akan jadi gitu. Nah aku coba perkatakan, aku tuh gambar dan rupa Allah. Tuhan tuh berarti udah menciptakan aku ya seperti ini. Ini emang porsi Jamie. Jamie emang harus kayak gini. Jamie tuh emang kayak gini. Ini tuh bagusnya Jamie. Ini best version of Jamie gitu istilahnya kayak. Lama-lama aku seneng banget lihat diriku di kaca. Seneng banget tuh kayak cakep lu ya, Barbie lu ya. Keren deh lu gini-gini segala macem. Sekarang puji Tuhan gambar diri aku udah dipulihkan sih. Setelah prosesnya sangat panjang itu, puji Tuhan aku udah jauh lebih percaya diri, udah self love banget. Bahkan teman-temanku bilang, jadi mah self love-nya bisa bagi-bagi nggak? Karena aku self love banget, parah. Aku suka banget istilahnya memandangi diriku sendiri pun aku kayak, ih Tuhan keren ya. Mazmur 139 ayat 13-14, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita diinginkan oleh Tuhan dan diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tidak ada satupun dari apa yang Tuhan lakukan dalam penciptaannya terhadap kita itu adalah accident. Semua by design. Dan desain Allah itu begitu sempurna. Apa yang Tuhan rancangkan, seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab rancanganku adalah damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ada harapan bagi Anda hari ini.
bahwa Allah yang membentuk Anda, yang menginginkan Anda, ingin Anda punya masa depan yang penuh harapan. Gambar diri Anda ditentukan oleh apa kata Tuhan. Hari ini izinkan firman Tuhan memandu hati Anda. Seperti apa yang dikatakan Jemimah. Perkatakan itu terus menerus. Sehingga terbentuk menjadi pola pikir, menjadi identitas, dan menjadi tujuan hidupmu. Hari ini Tuhan mau mengunjungi Anda. Tuhan mau untuk membuat Anda punya harapan, punya semangat bahwa hidupmu betul-betul ada di dalam kehendak Tuhan. Karena itu saya undang Anda berdoa. Izinkan Roh Kudus menyentuh hatimu. Dan izinkan Dia membuat engkau sangat berharga seperti tujuan Dia menciptakan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk banyak orang tua yang mengalami begitu banyak tekanan oleh karena anak-anaknya dibullying. Saat ini para ibu, para bapak, Tuhan mendengar doamu. Amin. Bahwa apa yang engkau pikirkan, khawatirkan, hari ini Tuhan menghalaunya. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Allah yang penuh kasih akan memampukan engkau untuk membawa anak-anakmu kepada rencana Tuhan yang indah. Bahwa anak-anakmu dikasihi, Tuhan menginginkan mereka dan Tuhan mau untuk mereka punya masa depan yang indah. Yes. Para orang tua, mari sepakat bahwa engkau pasti mampu membawa anak-anakmu dalam gambar dirinya Allah. Sepakat dan terima mujizat ini. Bersama kita katakan amin. Amin. Ya, saudara, Tuhan Yesus adalah sumber segalanya termasuk hikmat. Jika Anda memerlukan hikmat untuk segala keputusan yang sedang Anda pergumulkan, maka saatnya Anda bersandarlah pada Yesus. Tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, ayo, ini saatnya Anda bangkit dan bertindak. Hubungi nomor yang tertera di layar Anda saat ini. Lalu bagi cerita Anda. Mari berdoa bersama konselor kami. Kami percaya mujizat terjadi ketika Anda menghubungi dan akan terjadi itu dalam kehidupan Anda. Apa yang bisa mengubah hati seorang anak untuk memberikan benda yang paling ia sayangi? Temukan jawabannya dalam kisah Ken berikut ini. Semarang, kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini menyimpan kisah menarik dari seorang anak bernama Nehemia Krishna Ken. Sama seperti kebanyakan anak-anak, Ken mempunyai satu benda yang paling ia sayangi, yaitu handphonenya. Hampir setiap hari, Ken meluangkan waktu untuk bermain dan menonton video dari handphone pemberian ibunya itu. Dek, kok masih main HP? Makannya dihabisin, sebentar lagi masuk kelas. Ayo. Nanti HP-nya dikasih orang aja ya. Jangan. Makan dulu. Saya memberikan HP bekas pakai saya kepada Ken karena saya sudah membeli HP yang baru. Ken senang sekali sih karena biasanya dia pinjam punya saya, ayahnya atau kakaknya. Suatu hari, Ibu Ken menyampaikan sebuah permintaan yang mustahil bisa terwujud. Lagi apa, Ken? Lagi belajar. Ini Ibu punya pesan di WhatsApp. Ada yang butuh HP buat belajar. Awalnya saya mengikuti perkembangan di grup orang tua dari kakaknya Ken, bahwa di situ ada beberapa anak yang
ternyata tidak bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu karena tidak memiliki HP yang memadai. Saya tergerak untuk membantu, tetapi saya tidak mempunyai HP yang bisa saya berikan. HP-ku. Ada ternyata. Ken belum siap untuk melepas handphone kesayangannya. Sampai suatu hari, ia mendengar sebuah cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati dari sekolah minggu online Superbook. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Dari cerita itulah, Ken terinspirasi untuk berbagi dengan sesamanya. Temen kakak itu ada yang telat kalau ngirim tugas, susah buat belajar karena dia nggak punya HP. Kalau HP Ken yang itu dikasih teman kakak, boleh nggak buat belajar? Waktu itu saya khawatir kalau Ken akan sedih atau kecewa karena HP yang baru saja dimilikinya akan diberikan kepada orang lain. Tetapi ternyata Ken memberikannya dengan sukacita. Ken mau memberi kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Superbook sudah memfasilitasi anak sekolah minggu untuk mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Keren sekali. Akan ada banyak anak-anak sekeren Ken ya. Ya. Kalau setiap anak itu bisa mendapatkan intisari dari pesan firman Tuhan yang ditayangkan, salah satunya melalui media video Superbook itu, bisa mengubah mindset dan mengubah pola pikir dan mengambil keputusan dan jadi inspirasi buat anak-anak lain nih. Kalau diceritakan pasti Ken aja bisa, masa aku nggak mau berbagi juga. Wow. Dan tentunya ya, kalau seorang anak itu kan kalau dia punya sesuatu yang berharga, biasanya nggak mau kasih. gitu. Luar biasa. Kisah di Superbook bisa mengubah the seorang power anak of wisdom seperti Ken dari Superbook ya, yang berdasarkan firman Tuhan. Luar biasa, Bu. Membuat kita merenung tentang kekuatan, kebaikan, dan kepedulian. Pelayanan anak dari CBN seperti School of Life, Superbook, dan Super5 memungkinkan momen-momen ajaib seperti ini terjadi. Dukungan Anda bisa untuk melanjutkan dampak positif ini. Untuk itu, kunjungi donasi.jawaban.com untuk bergabung menjadi mitra kami. Atau Anda juga bisa langsung memberi dengan scan QR Code di layar menggunakan e-wallet Anda untuk berdonasi. Saya yakin setiap kontribusi Anda membawa harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang kita layani. Yes. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Jika Anda, saya diberkati nih dengan topik hari ini, ayo dong kasih like, share video ini ke orang tersayang supaya mereka juga diberkati. Ya, betul sekali ya. Dan subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Maria Kesmetan. Saya Andi Otniel. Semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati.